Inama a'malu binniyat setelah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam ilmu syariat, dalam hakikatnya niat taiskan karena Allah, ya, dari Allah, dengan Allah dan karena Allah melaksanakan. Itulah hubungan rabitah. Begitu hati terasa menyatu dengan Allah, ingat guru supaya terbimbing, terpelihara. Dengan mengingat arti bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini karena tarekat itu jangan udah khusus, makanya intinya harus khusus pendalamannya. Karena makhluk itu sebagai sandaran tahlilan untuk mewujudkan wujud adanya, sehingga dibentukkan, dijadikan manusianya. Kalau kata Rasulullah apa bahasanya? Siapa yang mencintai, ya, ulama, dia itu adalah mencintai aku, kata Rasulullah. Dan suatu masa, suatu saat sekampung dengan aku. Ini udah diyakini, berbaiat, bertarikat, mengadakan suatu ikatan hubungan dengan gurunya. Usahakan, ya, maaf, setahun sekali. Ini tidak terus. Jadi di mana pertanggungjawaban guru, pertanggungjawaban jemaah kepada guru? Yang saya katakan apa? Saya tidak paksakan. Baik itu ngaji, baik dalam itu bertuah-tuah, pandai-pandai. Tatkala Tuhan capek-capek, tatkala Tuhan berusaha, mencari. Tapi ingat, sifat kerjaan dunia apabila tidak dikerjakan terbengkalai, apabila dikerjakan tidak ada kesudahannya. Itulah sifat dunia. Jadi pandailah. Karena kalau kita, ya, ini bisa tegakkan ini Tuhan, ya, bisa kita tegakkan kebersamaan ini. Saya yakin ke depannya semakin banyak orang yang masuk tarekat. Orang membenci tarekat kenapa? Karena tidak tahu sebenarnya mereka tujuan daripada tarekat itu sendiri, sehingga berkata sesat gila. Saya sendiri pun sudah mengatakan. Tapi intinya tarekat itu untuk mengabdi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jalan yang khusus, bukan jalan umum. Jadi bagi orang-orang yang tidak menempuh jalan khusus ini pasti akan menyalahkan, kan tak tahu. Makanya diam, biarkan, yang sering saya katakan, jangan dilakukan. Jadi ya Tuhan, karena tadi saya ngomong minta waktu yang setengah jam, dan sudah sampai. Ini kembali kepada Tuhan lah. Soal gila, masakan pertanggungjawaban seorang makhluk, seorang hamba manusia itu kepada manusia, tidak kepada Allah, tidak kepada Muhammad. Benar kepada Allah, kepada Muhammad, tetapi Allah wa Muhammad telah kembali kepada Allah. Tak punya nabi kita lagi. Jadi siapa yang paling kalau tidak ikut pemimpin? Nih, bahkan saya bertanya sama Tuhan ini sama saya, kalau Tuhan mati mau ikut siapa? Dalam hadisnya, kalau mati ikut ayah, ikut mak, sesat. Ya, Tuhan kalau mati Tuhan mau ikut siapa? Kan jam saya jawab, saya mati ikut guru saya. Setelah itu baru saya cari anak, istri, orang tua saya. Ini kapal untuk menuju ke suatu tujuan. Itulah Allah dan Rasulnya, walaupun kecil. Jadi kok tak punya kapal mau kemana dia belayar untuk menuju tujuan yang tidak dikenalnya Rasulnya, tidak dikenalnya Tuhan.
Kalau tidak ada penghubung, itulah rabita, penghubung perantara. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan supaya tumbuh harapan saya kebersamaan di antara jemaah. Dengan harapan ke depan nanti setelah Lebaran kita bersama-sama lagi ya menjalin hubungan. Masakan orang tua datangi anak-anaknya yang udah lama gak ketemu, orang tua marah benci, justru senang dipeluk atau menangis orang tua itu. Tetapi karena merasa bersalah, anak tadi takut tak mau datang lagi. Akhirnya apa? Tidak mampu terselamatkan. Jadi ini bukan mainan, ini bukan mainan. Saya ingatkan lagi. Malah kita berpikir hidup ini sementara, hidup ini saat, bukan hidup ini tujuan. Tapi daripada hidup ini untuk sampai ke tujuan, makanya senantiasa ingatkan. Apabila kita melihat daripada saudara kita yang bersifat laku yang kurang baik, tetapi intinya kita ingatkan diri kita kembali terlebih dahulu, setelah itu baru saudara kita, supaya sama-sama kita Islam baik dunia baik akhiratnya. Jadi karena nasib pun sudah di hadapan kita, jadi saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.